اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Jamaah Masjid Nurullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan sekian banyak kenikmatan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita menuju salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah, kemudian duduk di dalam sebuah majlis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlis ta'lim. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang menegakkan agama Islam, menyebarkan agama Islam sehingga Islam bisa sampai kepada negara yang kita cintai ini, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertahankan hidayahnya kepada kita, mempertahankan keimanan kita sampai kita meninggal dunia kelak, sehingga kita ini dijadikan pengikut Nabi Muhammad bukan hanya di dunia saja, akan tapi di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Nurullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita akan memasuki hadis yang ke-71. Hadis diriwayatkan an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma inni as'alukal huda Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu petunjuk, ketakwaan, kesucian diri, dan merasa cukup. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang ke-71 ini, Ibnu Mas'ud meriwayatkan kepada kita, Ibnu Mas'ud mengabarkan kepada kita tentang salah satu doa yang suka dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa-doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah cukup banyak, tapi di antaranya kata Ibnu Mas'ud adalah doa yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, yaitu Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu petunjuk, ketakwaan, kesucian diri, dan rasa cukup. 4 perkara yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu doa beliau. Kita lihat bagaimana, kenapa keempat perkara ini diminta oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Nabi meminta, ya Allah, aku meminta kepadamu al-huda, petunjuk. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin di dalam ketika beliau menjelaskan kitab Riyadhus Shalihin ini, kata beliau yang dimaksud dengan petunjuk di sini adalah ilmu. Artinya Nabi Muhammad meminta kepada Allah agar dikaruniai ilmu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimantapkan dalam ilmu yang dimilikinya. Nabi Muhammad sama seperti manusia lain. Nabi Muhammad juga membutuhkan ilmu. Kita butuh ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sama membutuhkan ilmu. Kita dari sejak dilahirkan, manusia dari sejak dilahirkan dia akan belajar dan terus belajar. Manusia tidak ada yang pernah merasa cukup. Ketika dilahirkan baru misalnya belajar melihat, belajar mendengar, kemudian belajar merangkak, belajar duduk, belajar berdiri, belajar berjalan, belajar berbicara. Kemudian setelah bisa lancar berbicara, belajar untuk menulis.
belajar untuk membaca, belajar ilmu ini, belajar ilmu itu, belajar komputer dan lain sebagainya dari ilmu-ilmu yang ada di dunia ini. Manusia tidak ada yang pernah merasa cukup dengan ilmu yang ada, yang dia miliki. Manusia butuh ilmu. Rasulullah juga sama, manusia biasa. Kita makan, Nabi juga makan. Kita butuh ilmu, Nabi juga membutuhkan ilmu. Dan ini dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim surat Thaha ayat ke-114. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuh wa qur rabbi zidni ilma." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la ta'jal bil Qur'an." Wahai Muhammad, engkau jangan tergesa-gesa dengan Al-Qur'an. Ya, min qabli ayyuqda ilaika wahyu, sebelum dibacakan, selesai dibacakan wahyu tersebut kepadamu. Di dalam hadis dijelaskan bahwasanya ketika malaikat Jibril datang membawa wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu malaikat Jibril membacakan kepada Nabi satu ayat. Belum selesai malaikat Jibril membacakan, Nabi Muhammad sudah mengulangi. Artinya Rasulullah ingin berusaha menghafal apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Takut kehilangan, takut ada kata-kata yang lupa, tidak terhafal oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya belum selesai malaikat Jibril membacakan, Nabi Muhammad sudah ikut membacakan. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'jal." Jangan tergesa-gesa wahai Muhammad, jangan terburu-buru wahai Muhammad. Ya, dengan Al-Quran Al-Karim sebelum dia ini benar-benar disampaikan oleh malaikat Jibril kepadamu. Artinya Rasulullah diperintahkan untuk menunggu malaikat Jibril membacakan, wahyu akan diturunkan. Ya, kita sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu terkadang mungkin hanya beberapa ayat, terkadang satu Al-Quran penuh. Ya, terkadang beberapa ayat, terkadang satu surat penuh. Ya, Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berangsur-angsur. Tidak langsung diturunkan surat Al-Baqarah, tidak langsung diturunkan surat Ali Imran, tidak langsung diturunkan surat misalnya At-Taubah, tidak. Kita tahu yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Tidak penuh surat Al-Alaq diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya 5 ayat saja. Nah, di sini Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan terburu-buru. Belum selesai malaikat Jibril membacakan, Nabi Muhammad sudah ikut mengulangi. Tunggu, kata Allah Subhanahu wa taala, sampai selesai dibacakan. Misalnya turun ayat 1 sampai ke 5. Biarkan malaikat Jibril membaca ayat 1 sampai ke 5. Selesai malaikat Jibril membaca, baca oleh Nabi Muhammad. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bisa mengulangi lagi apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril tersebut. Selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qur rabbi zidni ilma." Dan katakan, "Ya Rabb, ya Allah, zidni ilma." Tambahkan ilmuku. Siapa yang diperintahkan untuk berdoa ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukan orang biasa, bukan ahli maksiat, bukan orang yang bodoh, bukan orang yang jauh dari agama, bukan orang yang jarang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan, "Rabbi zidni ilma." Ya Allah, tambahkan ilmuku. Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditambahkan ilmu. Kita yang ilmunya pas-pasan, yang ilmunya hanya sedikit, punya ilmu sedikit saja seolah-olah orang yang paling pintar. Saya yang paling pintar, semua orang salah. Pengajian ini nggak bagus, pengajian itu nggak bagus. Yang benar adalah pengajian guru saya, pengajian ustadz saya, yang lainnya semua salah. Apakah demikian adab dalam menuntut ilmu? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita yang diperintahkan Nabi kita Nabi Muhammad yang diperintahkan terlebih dahulu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan ilmu. Artinya kita di dalam menuntut ilmu jangan merasa lelah, jangan merasa capek. Ya. Dan ingat,
dalam menuntut ilmu kita tidak diperbolehkan mengkhususkan satu kelompok saja. Berapa banyak di sekeliling kita kelompok-kelompok yang dia sangat ekstrim dengan kelompoknya. Kalau kajian dari orang kelompoknya, ceramah dari orang kelompoknya, baru dia mau datang. Kalau bukan dari kelompoknya, dia tidak mau datang. Seolah-olah yang dari kelompoknya benar semua, yang dari orang lain tidak ada yang benar sama sekali. Belum ngaji, baru datang misalnya di masjid, lihat siapa yang ngisi, wah nggak dikenali orangnya. Begitu tahu tidak dikenal orangnya, langsung keluar meninggalkan majelis taklim. Padahal seharusnya dilihat dulu siapa yang mengisi. Kita tahu misalnya takmir masjid atau DKM masjid tidak sembarangan menghadirkan seorang penceramah, tidak sembarangan menghadirkan seorang ustadz. Kalau misalnya kita tahu DKM tersebut misalnya Masya Allah selalu memilihkan ustadz-ustadz yang sunnah, yang mengajarkan Al-Quran Al-Karim, mengajarkan sunnah Rasulullah SAW, apa salahnya ketika ada seorang ustadz, tunggu dulu, perhatikan ini ustadz ini bagaimana ceramahnya, kira-kira dia sesuai dengan sunnah atau tidak sesuai dengan sunnah. Kalau di tengah-tengah ceramah terlihat si ustadz arahannya melenceng dari sunnah Rasulullah SAW, keluar, tinggalkan majelis tersebut. Tapi kalau seandainya selama yang dibawakan adalah ayat suci Al-Quran Al-Karim dan hadis-hadis Nabi SAW, tidak ada ruginya kita ini duduk untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh si ustadz tersebut. Karena kita ini diperintahkan untuk menuntut ilmu dan tidak diperintahkan untuk khusus hanya pada kelompok-kelompok tertentu saja. Berapa banyak orang yang sesat disebabkan oleh perkara tersebut. Ketika pengajian, wah bukan dari kelompok saya, tidak mau mengaji. Ketika pergi pindah ke suatu daerah, langsung bertanya kepada teman-temannya, coba di daerah sana yang sepemahaman dengan kita siapa? Oh Ustadz Fulan, oh nggak ada di sana, nggak ada Ustadz. Karena nggak ada Ustadz tidak mengaji sama sekali. Karena tidak ada Ustadz tidak belajar sama sekali. Padahal misalnya di daerah tersebut ada ustadz-ustadz misalnya keluar dari universitas terkenal, misalnya keluar lulusan dari Madinah, mungkin lulusan dari Libya, lulusan dari sekolah-sekolah yang memang di sana mempelajari ilmu-ilmu agama yang benar. Nah, di sini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk ditambahkan ilmu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kepadanya. Ini Rasulullah, terlebih lagi dengan kita yang bodoh, terlebih lagi dengan kita yang ilmunya sedikit, terutama dalam permasalahan agama. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepadamu wahai Muhammad apa yang sebelumnya tidak engkau ketahui. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan karunia Allah Subhanahu wa taala untukmu sangatlah agung, sangatlah besar. Dalam ayat tersebut, kedua ayat ini surat An-Nisa 113 dan Thalah 114, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menambahkan ilmu, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditambahkan ilmu, agar Nabi Muhammad itu tidak menyombongkan diri. Ya, terlebih lagi dengan kita yang jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ilmunya pas-pasan. Janganlah kita ini suka menyombongkan diri. Ya, karena merasa punya ilmu sedikit, karena merasa diri paling benar, karena merasa diri paling pintar, semua orang disalahkan, semua orang tidak benar di hadapan dirinya. Nah, ini jangan sampai terjadi dengan diri kita. Terus kita ini menuntut ilmu dan terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang yang hadir di majelis taklim bisa menerima ilmu, bisa menyerap ilmu. Berapa banyak dari orang-orang yang duduk di majelis taklim, dia hanya duduk bengong saja. Ilmu masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Dia duduk di majelis taklim, tapi pikirannya melayang kemana-mana. Ini hal yang wajar terjadi. Syaitan itu tidak pernah rela ketika melihat seorang muslim duduk menuntut ilmu. Syaitan tidak akan pernah rela seorang muslim beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita untuk duduk di majelis taklim yang mungkin setengah jam, 30 menit atau 45 menit atau sampai 1 jam. Kita yang sholat beberapa menit saja itu
terkadang seluruh bacaan yang kita baca dari rakaat pertama sampai terakhir itu kita tidak menyadarinya. Takbir Allahu Akbar, pikiran kita langsung melayang kemana-mana. Sholat, imam sholat baca apa nggak tahu. Kenapa? Karena tidak khusyuk, digoda oleh syaitan. Itulah keadaan manusia. Oleh karena itu, para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sedang berada di majelis taklim, di majelis ilmu, usahakan kita untuk bisa fokus terhadap apa yang dibawakan oleh si dai, si penceramah. Ya, kalau seandainya mengantuk, geser duduknya. Dengan bergeser tempat duduk, maka kantuk akan sedikit hilang dari diri kita. Ketika kita tidak fokus, langsung buru-buru istighfar, astagfirullah. Ini adalah godaan dari syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Jadi intinya, hendaklah kita ini tidak bosan-bosan untuk menuntut ilmu, karena Nabi kita Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan petunjuk, akan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang dipinta oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala adalah at-tuqa, yaitu ketakwaan. Ketakwaan sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, di antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan takwa adalah al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bitanzil, kemudian beramal dengan at-tanzil, apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari Al-Qur'an dan sunnah. War ridha bil qalil, merasa cukup, ridha dengan sedikit yang dia miliki. Artinya tidak berusaha untuk mengumpulkan dunia dan dunia saja. Dia punya penghasilan segitu, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa ridha, oh ternyata ini rezeki yang saya dapat atas jerih payah saya selama ini. Ucapkan alhamdulillah, berarti ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk saya. Apakah dia merasa sedikit ataupun dia merasa banyak, hendaklah orang tersebut kalau dia mengaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merasa ridha dengan sedikit. Kemudian al-istidadu liyaumir rahil. Orang yang bertakwa selalu menyiapkan dirinya untuk hari pembalasan. Orang yang mengaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia wajib untuk berpikir, apa sih yang sudah saya siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Saya hidup di dunia tidak lama. Umat Nabi Muhammad usianya antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit dari mereka yang bisa lebih dari 70 tahun, dan banyak dari mereka yang meninggal sebelum 60 tahun. Kita kalau mengaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita berpikir, apa sih yang sudah saya siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti? Sudahkah saya ini menjauhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan? Sudahkah saya melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan? Sudahkah saya menjauhi perkara-perkara yang dikatakan syubhat yang tidak jelas, ragu-ragu padanya? Apa yang sudah saya siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kita semua akan meninggal dunia. Kita semua akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada penterjemah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa itu selalu menyiapkan hal tersebut. Nah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan orang yang bertakwa. Artinya diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang bertakwa. Kita di dalam sholat kita, setiap rakaat sholat kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ini permintaan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang kita tidak sadar, di dalam sholat kita meminta agar diarahkan ke jalan yang lurus, di luar sholat kita jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar sholat jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kita ini lupa, baru saja kita selesai sholat, baru saja kita selesai meminta agar ditunjukkan ke jalan yang lurus, kita sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam Al-Qur'an dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah manusia dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Tapi kenapa orang sholat, selesai sholat tapi berbuat kemungkaran? Selesai sholat melakukan kekejian. Berapa banyak orang yang korupsi, orang yang berbuat kejahatan dan sebagainya, tapi dia melaksanakan sholat.
Di mana letak kesalahannya? Apakah salah sholat yang salah ataukah dia yang salah? Na'udzubillah min dzalik. Kalau seandainya kita katakan sholatnya yang salah, ya, seolah-olah firman Allah Subhanahu wa taala salah di sini. Na'udzubillah min dzalik. Kufur kita, kafir kita dengan mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala yang salah. Yang harus disalahkan adalah pelakunya. Berarti dia sholatnya belum sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia belum khusyuk di dalam sholatnya, dia belum tumakninah di dalam sholatnya, dia belum melaksanakan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sholatnya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan orang yang bertakwa. Sebagaimana saya katakan tadi, dijelaskan oleh para ulama, orang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu beramal dengan Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian dia ridho dengan sedikit yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dan yang keempat, dia selalu menyiapkan diri untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Kemudian yang ketiga yang dipinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-afaf, yaitu kesucian diri. Ya. Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan seorang yang afif, seorang yang dirinya suci. Maksudnya apa? Maksudnya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang diharamkan. Orang yang dirinya suci, orang yang dirinya bersih, dia tidak banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha semaksimal mungkin, tahu ini haram, ditinggalkan olehnya. Tahu ini dilarang, dia tidak mau mendekatinya. Tahu ini tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menjadi orang yang pertama berusaha untuk meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tidak mudah bagi kita untuk menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di dalam kehidupan kita yang kita tahu itu dilarang oleh agama, dilarang oleh syariat, tapi kita masih terus saja melaksanakannya, terus kita melakukannya. Apakah itu disadari ataupun itu tidak kita sadari? Untuk mengatasi kesulitan tersebut, meninggalkan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad telah mengajarkan kepada kita untuk memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh satu saja, ya, contoh yang mungkin contoh ini kita semua tahu ini dilarang, tapi sangat sulit sekali bagi kita untuk meninggalkannya. Apa? Adalah kita menjaga mata kita. Siapa di antara kita yang tidak tahu kita tidak boleh melihat kepada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa di antara kita yang tidak tahu kita tidak boleh melihat aurat yang bukan merupakan mahram kita? Kita tidak boleh melihat wanita yang bukan merupakan mahram kita. Siapa di antara kita yang tidak tahu? Tapi siapa di antara kita yang benar-benar bisa menjaga matanya tidak terkena keharaman tersebut? Sulit kita untuk menjaganya. Terkadang kita sudah berusaha menjaga, secara tidak sengaja terlihat oleh kita aurat wanita yang tidak boleh untuk kita lihat, aurat orang lain yang tidak boleh untuk kita lihat, tidak sengaja kita melihatnya. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana sulitnya kita menjaga dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan melihat kepada perkara-perkara yang besar saja. Terkadang kita mengatakan, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah babi, saya sudah bisa meninggalkannya, berarti saya adalah orang yang bisa menyucikan diri saya. Ya, jangan kita hanya melihat pada satu dua aspek saja, tapi kepada seluruh apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah sanggupkah kita untuk meninggalkannya? Belum lagi dengan perkara-perkara yang lain. Misalnya mulut, ya, kita diperintahkan untuk menjaga mulut kita. Kita diperintahkan untuk tidak membicarakan orang lain. Tapi terkadang ketika kita kumpul bersama keluarga kita, kita membicarakan saudara kita, kita membicarakan orang lain. Ketika kita kumpul bersama teman-teman kita, tidak sadar kita tergiring, akhirnya kita membicarakan orang lain, kita menghina orang lain, kita merendahkan orang lain. Sulit kita ini menjaga mulut agar tidak terjerumus kepada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin menjadi orang yang bisa menjaganya, bantu dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-ghina.
rasa cukup. Ya, al-ghina atau rasa cukup. Artinya kita ini hanya cukup kepada pemberian Allah Subhanahu wa taala saja. Kita ini hanya cukup butuh kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak butuh kepada sesama manusia. Kenapa? Karena kalau kita selalu merendahkan diri kita di hadapan manusia, kita akan hina. Kita akan menjadi orang yang hina. Coba kita lihat, orang yang selalu tangannya ini disodorkan untuk meminta ke sana dan ke sini, pasti dia akan menjadi orang yang hina di pandangan manusia, di pandangan masyarakat. Ketika datang fulan, alah fulan paling datang juga mau meminta, alah fulan paling juga membutuhkan sesuatu, alah fulan datang paling karena ada kebutuhan. Kalau tidak ada kebutuhan, fulan tidak datang. Hina kita. Kenapa? Karena kita selalu meminta kepada manusia. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu dia berusaha bagaimana caranya merasa dia cukup dengan seluruh pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya menunjukkan diri butuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana praktek para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menunjukkan diri agar mereka ini tidak terlihat butuh kepada bantuan manusia. Sahabat Nabi ketika mereka berada di atas tunggangannya, ada sesuatu yang jatuh dari tunggangannya, dia tidak meminta tolong kepada orang yang berada di bawah untuk mengambilkannya, tidak. Dia katakan, saya mampu untuk mengambilnya. Kenapa saya harus meminta bantuan dari orang lain? Dia turun, dia ambil sendiri. Lebih mulia baginya dia mengambil sendiri. Salafus saleh, para ulama, orang-orang alim terdahulu, ketika mereka membutuhkan sesuatu, mereka pinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dipintakan kepada sesama manusia. Bahkan sampai ketika tali sendal mereka putus, kemana dia meminta? Dia minta untuk disambungkan kepada manusia. Sebelum dia menyambungkannya sendiri, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa menyambungkan kembali tali sendalnya yang putus. Berusaha semaksimal mungkin agar dia ini tidak butuh kepada manusia, tapi dia hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Nurullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 perkara yang dipintakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doanya. Kita kalau mengaku sebagai pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam, kita kalau mengaku sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam, maka sudah sepantasnya kita mengikuti apa yang beliau lakukan. Beliau berdoa dengan doa-doa ini, maka hendaklah kita pun menyelipkan di dalam doa kita adalah doa ini. Doa yang pendek, doa bukan doa yang panjang yang sulit dihafal, tidak. Doa yang sangat pendek. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Sangat pendek sekali, tapi kandungan maknanya sangat luas sekali. Kita memuliakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak merendahkan diri kita di hadapan manusia. Kita hanya merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala saja. Hendaklah kita ini jangan menjadi orang yang takabur, jangan menjadi orang yang sombong, merasa sudah sholat 5 waktu, merasa sudah puasa Ramadan, merasa sudah membayar zakat, merasa sudah bersedekah. Wah, seolah-olah menjadi saya ini adalah orang yang paling bertakwa. Seolah yakin saya ini adalah orang yang paling bertakwa. Seolah yakin semua apa yang dilakukannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia adalah orang yang paling khusyuk di dalam salatnya. Seolah-olah dia adalah orang yang paling benar. Dengan kesombongannya tersebut, dia tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Nabi Muhammad SAW kurang apa sih? Salat kita nggak ada apa-apanya dibandingkan oleh salatnya Rasulullah. Nabi Muhammad sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Kita pernah sholat sampai kaki kita bengkak? Jauh, sangat jauh dibandingkan sholat kita dengan sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa, berapa sih kemampuan puasa kita? Berapa sering kita ini berpuasa? Berapa sering kita ini menahan lapar? Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya pernah suatu hari Umar bertemu dengan Rasulullah. Rasul dalam keadaan melipat perutnya, memegang perutnya dikarenakan lapar. Ya,
Kata Umar, hatta dakol, Nabi tidak punya. Sampai dakol itu adalah kurma yang paling jelek. Kurma kering, kurma yang jelek, Nabi tidak punya. Karena tidak punya, bisa dimakan oleh beliau dikarenakan beliau kelaparan. Apakah kita pernah merasakan kelaparan yang seperti itu seperti Rasulullah SAW? Aisyah istri beliau meriwayatkan, setelah Nabi Muhammad hijrah dari Mekah menuju ke kota Madinah, tidak pernah keluarga Rasulullah itu kenyang dengan gandum selama 3 hari berturut-turut. Artinya 1 hari mendapatkan makanan pokoknya gandum, hari kedua bisa jadi kelaparan tidak punya makanan, hari ketiga bisa jadi kelaparan tidak punya makanan. Terkadang hari pertama punya, hari kedua punya, hari ketiga tidak punya apa-apa, merasa sangat kelaparan ya. Diriwayatkan juga oleh istri beliau, berapa hari rumah istri Rasulullah tidak terlihat ada asap yang keluar dari sana. Artinya tidak ada sesuatu yang bisa dimasak oleh mereka, hanya memakan kurma dan air putih saja. Apakah kita bisa membandingkan diri kita dengan Rasulullah SAW? Kita bisa mengatakan, wah, saya ini orang yang paling Masya Allah, saya ini orang yang rajin berpuasa, puasa yang wajib, puasa yang sunnah. Sama kita seperti Nabi, jauh kita dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Tapi Nabi tidak mengatakan, aku orang yang paling takwa, aku orang yang paling benar, aku orang yang paling segalanya dibandingkan orang lain di dalam permasalahan agama. Tidak. Nabi Muhammad menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beribadah, kita sholat, kita puasa, kita bersedekah, apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita tidak tahu. Kita sekarang beragama Islam, apakah kita sampai meninggal dunia akan juga berada di atas agama Islam? Kita sekarang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita yakin sampai meninggal dunia kita akan menjadi orang yang beriman kepada Allah, meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ingat, kata Rasulullah dalam hadis yang lain dijelaskan bahwasanya di akhir zaman akan ada fitnah kaqita'il lailil muzlim, seperti potongan malam yang sangat gelap sekali. Artinya orang tidak sadar, orang tidak melihat fitnah tersebut masuk ke dalam rumah kita, dilakukan oleh diri kita. Kata Rasulullah, di akhir zaman ketika fitnah sudah semakin banyak, sudah semakin menyebar, akan ada orang ya pada sore hari dalam keadaan beriman. Ingat, dikatakan oleh Rasul sore hari dalam keadaan beriman, bukan sore hari dia menjadi seorang muslim. Beda, muslim dan mukmin beda. Islam bisa saja seorang saya mengaku beragama Islam, tapi dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau seorang mukmin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, saking kuatnya fitnah yang ada di akhir zaman, orang sore hari dalam keadaan beriman, pagi harinya sudah menjadi orang yang kafir. Pagi hari dalam keadaan beriman, sore hari dalam keadaan kafir. Nah, menjual agama dengan sedikit dari harta dunia. Oleh karena itu, perhatian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita ini mencontoh apa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kita ibadah belum tentu ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa, belum tentu kita ini bisa menjadi orang yang bertakwa dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Kita mau menjaga diri kita, kesucian diri kita, belum tentu kita ini bisa menjaga dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Kita ingin merasa menjadi orang yang cukup hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mudah kita untuk melaksanakannya. Kalau kita ingin dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, tunjukilah kepadaku, berikan kepadaku petunjukmu ya Allah, berikan kepadaku ilmumu ya Allah, kemudian mudahkan aku untuk bertakwa kepadamu ya Allah, kemudian perbudahlah aku ini untuk bisa menjaga kesucian diriku, dan jadikanlah aku ini ya Allah orang yang hanya merasa butuh kepadamu ya Allah, tidak menjadi orang hina yang meminta-minta di hadapan manusia. Banyak sekali kalau seandainya kita mau melihat manfaat-manfaat yang bisa kita dapati dari hadis ini. Di antaranya kata para ulama bahwasanya di dalam hadis ini pun dijelaskan bahwa Nabi SAW tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya dan tidak bisa juga mendatangkan madarat untuk dirinya.
Nabi Muhammad tidak punya kuasa. Oh, memberi manfaat untuk fulan, memberi manfaat untuk fulana. Wah, fulan ini diberi madarat oleh Nabi Muhammad, dicelakakan oleh Nabi Muhammad, dijadikan orang yang hina oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak memiliki hal-hal tersebut. Buktinya apa? Buktinya Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Muhammad bisa memberi kebaikan kepada orang lain, kalau Nabi Muhammad bisa mendatangkan kebaikan untuk dirinya, ya, sebelum diberikan kepada orang lain, bisa mendatangkan kebaikan untuk dirinya, Nabi tidak akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi akan langsung mendatangkan untuk dirinya. Nabi akan langsung menjadi orang yang bertakwa. Tapi Nabi tidak bisa mendatangkan kebaikan untuk dirinya. Untuk menjadi orang yang bertakwa saja, Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diarahkan untuk menjadi orang yang bertakwa. Apalagi memberi kepada orang lain, memberi manfaat kepada orang lain. Ingat, ini di saat Rasulullah masih hidup. Terlebih lagi ketika beliau sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Dalam Al-Qur'an Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk berkata apa? Qul, katakan wahai Muhammad, la aqulu lakum indi khazainullah, bahwasanya aku ini tidak memiliki perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan yang punya semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mengatur alam semesta ini semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mendatangkan manfaat dan madarat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mengangkat manfaat dan madarat dari seseorang itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi untuk mengatakan, la aqulu lakum indi khazainullah, aku tidak memiliki perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Wal a'lamul ghaib, Nabi juga tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib. Perkara-perkara yang gaib itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Wala aqulu lakum inni malak, Nabi pun tidak berkata bahwasanya beliau adalah seorang malaikat. Nabi manusia biasa seperti kita. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-188, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," ya, Nabi Muhammad diperintahkan untuk berkata kepada umat manusia, "La amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah." Sesungguhnya aku ini tidak bisa mendatangkan untuk diriku manfaat ataupun madarat illa ma syaa Allah, kecuali jika sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Tadi dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan kepada beliau untuk mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad tidak memiliki manfaat dan madarat kecuali sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya apapun yang terjadi dengan Rasulullah itu semuanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad ketika peperangan terkena panah. Nabi Muhammad ketika peperangan luka. Ya. Nabi Muhammad ketika dipukul oleh orang-orang Quraisy sakit. Nabi Muhammad ketika dilempari ketika hijrah ke Taif, ketika pergi ke Taif untuk meminta bantuan, dilempari dengan batu, berdarah kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat untuk dirinya sendiri. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Kata Rasulullah, kalau seandainya aku mengetahui, kata Allah diperintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakannya, kalau seandainya aku mengetahui perkara-perkara yang gaib, lastakthartu minal khair, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan. Wa ma massaniyas su, dan aku tidak akan terkena kejelekan. Ya, kalau seandainya Nabi tahu perkara gaib, niscaya Nabi tidak akan terkena kejelekan. Oh, kalau saya ikut perang di sini nanti saya bakal terluka. Wah, berarti saya tidak akan pergi ikut perang. Biarkan para sahabat yang ikut berperang. Oh, kalau seandainya pergi ke sana perang melawan orang kafir yang berada di timur misalnya, oh akan menang dan mendapatkan harta rampasan yang banyak. Tapi kalau pergi ke barat melawan orang kafir yang di barat, oh mungkin bisa kalah. Lebih baik perang ke arah timur. Tidak bisa Nabi Muhammad mengetahui perkara tersebut.
Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berperang melawan orang kafir. Apakah di sana akan mendapatkan kemenangan atau akan mendapatkan kekalahan, akan mendapatkan harta rampasan banyak ataupun tidak akan mendapatkan harta rampasan perang, Nabi Muhammad tidak mengetahuinya. Kata Rasulullah, Allah memerintahkan kepadanya untuk berkata, kalau aku mengetahui perkara yang gaib, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan dan aku tidak akan terkena malapetaka sama sekali. Aku tidak akan terkena kejelekan sama sekali. In ana illa nadhiru wa basyirul liqaumin yu'minun. Aku ini tidak lain kecuali seorang pemberi peringatan dan seorang pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad tidak bisa mendatangkan manfaat dan juga tidak bisa mendatangkan madarat. Kalau seandainya Nabi Muhammad bisa mendatangkan madarat kepada orang lain, niscaya Nabi tidak akan berperang melawan orang-orang kafir. Ya, langsung semua diberikan madarat kepada orang-orang kafir celaka semuanya, orang-orang kafir binasa semuanya. Tapi manfaat dan madarat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau mengaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus yakin di dalam diri kita, kita ini punya siapa? Kita ini punya Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada siapa? Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pinta segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan meminta kepada sesama makhluk. Ya, jangan kita meminta kepada sesama makhluk. Terlebih lagi kalau seandainya makhluk tersebut sudah meninggal dunia. Datang ke kuburannya, berdoa dari jauh dengan menyebutkan namanya. Orang yang sudah mati di dalam kubur, bergerak saja dia tidak bisa. Apalagi memberikan manfaat ataupun madarat kepada orang yang masih hidup. Ya, jangankan orang biasa, nabi saja, orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang yang dosa-dosa sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang terdahulu ataupun yang akan datang, mengatakan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan Nabi Muhammad tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa juga memberikan manfaat. Nabi Muhammad tidak bisa mendatangkan madarat dan tidak bisa juga mendatangkan madarat. Nabi Muhammad berkata kepada putrinya, ya, Fatimah, putrinya, putri yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Salimim mali ma syi'ti. Wahai putriku, silakan engkau pinta dari harta yang aku miliki sesuai dengan kehendakmu. Engkau mau minta apa? Aku punya sesuatu, misalnya punya harta, engkau ingin pinta, akan aku berikan. Tapi jangan harap engkau meminta sesuatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau seandainya misalnya putrinya tersebut seharusnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad tidak bisa mengatakan, ya Allah selamatkan putriku karena dia adalah putri yang aku cintai. Tidak bisa. Yang berhak untuk mengadab, yang berhak untuk menyelamatkan dari azab itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Berhubungan dengan dunia, ketika Rasulullah hidup, anaknya diperintahkan untuk meminta kepada beliau. Tapi berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dikembalikan kepada diri masing-masing. Semakin kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin besar kemungkinan kita doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin khusyuk kita dalam salat, semakin besar kemungkinannya salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyadari bahwasanya diri kita ini lemah, bahwasanya kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya kalau Allah Subhanahu wa taala tidak membantu kita, kita tidak akan menjadi orang yang sukses di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Kiranya ini apa yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada pertanyaan sebelum azan dikumandangkan, saya persilahkan. Masih ada waktu beberapa menit. Berapa menit lagi? 1 menit. Kurang 1 menit. Ada yang mau bertanya?
Saya rasa kalau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan kajian pada hari ini sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.